Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Durusul Lughah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ketiga, Ad-Darsul Tsalits. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita ingin menjelaskan apa yang dimaksud pada pelajaran ketiga ini. Taib, supaya antum semua memiliki gambaran sebelum memasuki pelajaran yang ketiga ini. Jadi pada pelajaran ketiga ini kita akan membahas ma'rifat dan nakirah. Taib, ma'rifat dan nakirah, atau ma'rifah dan nakirah. Jadinya ma'rifah dan nakirah. Jadi di pelajaran yang ketiga ini, Ad-Darsul Tsalits, ini merupakan pembahasan ma'rifah dan nakirah. Kita harus mengetahui dulu apa itu ma'rifah, apa itu nakirah, supaya kita akan mudah memahami di pelajaran yang ketiga. Jadi ma'rifah ini adalah ma'rifah dia adalah sesuatu, dia adalah sesuatu sesuatu yang telah jelas. Taib, telah jelas atau tertentu, dan ciri-cirinya. Sekarang kita bahas ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu diawali dengan alif lam, diawali dengan alif lam gini. Kemudian diakhiri dengan tidak adanya tanwin, kemudian di akhirannya tidak boleh tanwin, ini tanwin, ini namanya tanwin. Misalnya contoh, sekarang kita contohin supaya jelas. Contoh, misalnya kita contohkan di sini al-qalamu. Taib, contoh al-qalamu. Al-qalamu. Taib, al-qalamu ini artinya adalah pulpen. Taib, pulpen. Jadinya di sini pulpen ini maknanya adalah sesuatu yang telah jelas. Ketika kita bilang al-qalamu, maka ini sudah jelas, sudah sesuatu yang sudah ditentukan. Karena al-qalamu kan artinya pulpen.
Ketika kita menggunakan al ya di sini, menggunakan al, maka ini sesuatu yang sudah ditentukan. Berbeda ketika kita mengucapkan misalnya qalamun. Ya, di sini qalamun. Nah, tentu al-qalamu sama qalamun itu beda, ya. Maknanya beda, ya. Apa bedanya, ya? Bedanya al-qalamu, ya. Al-qalamu itu maknanya, ya, pulpen juga, maknanya pulpen, ya. Tapi kita tambahin dengan kata itu, ya. Kenapa kita tambahin kata itu? Karena dia sudah ditentukan. Ya, jadi pulpennya sudah ditentukan, sudah jelas. Ya, maka itu yang disebut dengan namanya ma'rifat. Ya, thayyib, atau ma'rifah. Maka itu yang disebut dengan ma'rifah. Adapun qalamun, ya. Qalamun ini juga artinya sama. Ya. Artinya juga sama, dia pulpen juga. Tapi artinya itu hanya pulpen saja. Maknanya umum, ya. Jadi sini pulpennya, ya. Di sini pulpennya belum diketahui. Ya, pulpen yang mana yang dimaksud. Namun ketika kita mengatakan al-qalamu, oh, sudah jelas nih al-qalamu apa yang dimaksud, ya. Udah jelas pulpennya yang mana. Namun ketika kita mengatakan hanya qalamun saja, ini belum jelas, ya, pulpen yang mana. Bisa jadi pulpen si A, bisa jadi pulpen si C, bisa jadi pulpen si B. Thayyib, ya. Semoga jelas, ya. Ya, jadi ma'rifah, yaitu ma'rifah adalah, ya, sesuatu yang telah jelas atau tertentu. Thayyib, jelas, ya. Ma'rifah adalah sesuatu yang telah jelas atau tertentu. Ciri-cirinya dia diawali dengan alif lam, ya. Kemudian di akhirannya tidak boleh ada tanwin. Ya, bisa di sini kita katakan al-qalamu. Al-qalamu ini kita katakan hukumnya adalah ma'rifat, ya. Ini adalah ma'rifat. Thayyib. Karena kenapa ma'rifat? Karena dia ada al pertama. Kemudian di akhirannya tidak ada tanwin. Jadi dia al-qalamu. Ya, bukan al-qalamun. Ya, ketika kita mengatakan al-qalamun itu salah. Ya, jadi misalnya kita mengatakan di sini al-qalamun, ya. Al-qalamun ini salah, ya. Al-qalamun ini salah. Thayyib. Kenapa salah? Karena kita meletakkan tanwin. Sementara ma'rifat, ya, ma'rifah itu, ya, ma'rifah itu ketika sudah masuk alif lam, ya, ketika sudah masuk alif lam, maka di akhirnya tidak boleh ada tanwin. Thayyib, tidak boleh ada tanwin, ya. Yang benarnya adalah kita harus ucapkan seperti ini. Al qalamu. Thayyib, yang benarnya adalah al qalamu tanpa tanwin. Tanpa tanwin, ya. Perlu diingat, ya, tanpa tanwin, ya. Jadi ciri-ciri ma'rifat adanya alif lam, ya. Ini alif lam namanya. Kemudian di akhirannya dia tidak ada tanwin, ya. Thayyib, akhirannya itu tidak tanwin, akan tetapi dhammah saja, bukan dhammatain. Thayyib, ya. Semoga jelas, ya. Saya contoh kedua, sekarang kita contohkan lagi supaya jelas apa itu ma'rifah, ya. Contoh kedua dari ma'rifah, ya. Misalnya al-baitu. Baik, ini al-baitu, ya. Al-baitu ini rumah, ya. Al-baitu artinya rumah. Kemudian kita sini kan ada alif lam, ya. Sini ada alif lam. Kemudian akhirnya itu dhammah, ya, bukan dhammatain. Thayyib, karena tidak boleh tanwin, ya. Maka kita katakan ini adalah isim ma'rifah, ya. Ciri-cirinya jelas, ada al, ya. Ada al, kemudian di akhirannya tidak ada tanwin. Dia adalah dhammah, bukan tanwin. Thayyib, bukan dhammatain. Ya, ini namanya al-baitu, ya. Al-baitu artinya rumah. Sekarang kita tinjau dari maknanya. Al-baitu ini artinya rumah itu, ya. Rumah itu, ya. Kenapa kita mengatakan pakai itu? Karena yang tadi, ya, ma'rifah itu artinya adalah sesuatu yang telah jelas atau yang sudah ditentukan, ya, atau tertentu. Thayyib. Jadi ketika kita mengatakan al-baitu,
Ya, kita sudah menentukan rumah yang mana. Ya, di pikiran kita tuh sudah menentukan, oh rumahnya sudah kita ketahui maksudnya apa. Ya, sehingga terjemahannya ya adalah rumah itu. Tapi kalau kita hanya mengatakan ya baitun, ya misalnya baitun, toyib. Ini tanwin, ya, pakai tanwin. Ini namanya domatain, ya, toyib. Baitun, ya artinya adalah cuma rumah. Rumah. Jadi ini belum diketahui rumah siapa. Ya, kita nggak tahu nih rumah si A, rumah B, jadi belum ditentukan. Namun ketika kita memasukkan alif lam, maka kita sudah tahu rumah siapa yang dimaksud. Ya, tayyib, kurang lebih begitu ya. Sekarang kita bahas nakiroh ya. Supaya lebih jelas lagi, kita sekarang bahas nakiroh. Ya. Supaya ntar bisa bedain mana ma'rifah, mana nakiroh. Sekarang nakiroh. Tayyib. Ya, nakiroh dia adalah ya, sesuatu yang belum jelas ya, sesuatu yang belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas ya, atau belum ditentukan, atau belum ditentukan. Jadi nakiro adalah sesuatu yang belum jelas atau yang belum ditentukan ya. Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu ya, dia tidak ada alif lamnya ya. Jadi kebalikannya ya dengan ma'rifah. Tidak ada alif lam. Alif lam ya, di awal kata. Di awal kata. Jadi tidak ada alif lam ya, di awal kata. Kemudian akhirannya, di akhirannya itu akhiran dari katanya tersebut ya, tidak ada apa namanya, akhiran katanya itu tanwin ya, akhiran kata itu tanwin, ada tanwin. Tayyib. Nah. Tanwin ini macam-macam ya, tanwin ini macam-macam ya, dia bisa ya. Nah, jelaskan lagi tanwin ini apa supaya tahu. Tanwin ini bisa jadi domatain ya. Bisa domatain, bisa jadi fathatain ya, misalnya domatain tuh huruf kayak gini contohnya ya. Nah, ini namanya domatain ya. Kemudian fathatain, bisa jadi fathatain, toyib ya, bisa jadi fathatain. Tandanya tuh kayak begini. Nah, nih ya. Kemudian bisa jadi kasrotain, toyib. Bisa jadi kasrotain.
Tandanya itu seperti ini. Jadi dia bisa seperti ini ya. Misalnya contoh ya, contoh dari nakiroh. Ya. Contoh nakiroh. Misalnya kita katakan tadi ya, sesuai dengan di atas nih, misalnya al-qalamu ya. Akan tapi sini karena pembahasannya nakiro, jadi kita mengatakan qalamun ya, bukan al-qalamu. Baik, qalamu ya, qalamu. Kita katakan qalamun ya, qalamun bukan qalamu, qalamun pakai domatain ya, atau namanya tanwin ya. Ini namanya domatain ya, qalamun, karena tanwin bisa domatain, bisa fatatain, bisa kasrotain. Qalamun ya, di sini qalamun ya, qalamun dia adalah nakiroh. Ciri-cirinya itu apa? Tadi kita sudah jelaskan ya, tidak ada alif lam di awal kata ya, kemudian akhiran katanya tidak ada tanwin, sehingga qalamun ya, di awal kata dia tidak ada alif lamnya, kemudian di akhir katanya menggunakan domatain ya, atau istilahnya tanwin ya. Karena tanwin itu bisa berupa domatain, bisa berupa fathatain, bisa berupa kasrotain. Baik. Sini namanya domatain ya, atau tanwin. Ini adalah merupakan ciri-ciri nakiroh. Sekarang kita tinjau dari segi makna. Maknanya dia adalah pulpen. Pulpen. Nah, di sini ya, dia artinya pulpen aja, karena nakiro itu adalah sesuatu yang belum jelas atau yang belum ditentukan, sehingga kita mengatakan artinya hanya pulpen, bukan pulpen itu ya. Berbeda ketika nanti kalau kemasukan alif lam. Ketika kemasukan alif lam artinya menjadi pulpen itu, karena ketika kemasukan alif lam ya, maka dia menjadi sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah kita ketahui di dalam pikiran kita ya. Semoga jelas ini ya. Ini nakiroh. Qalamun ini namanya nakiroh. Tayyib. Qalamun nakiroh. Saya contoh kedua supaya lebih jelas lagi. Contoh yang kedua. Misalkan tadi kita katakan baitun. Tadi kita katakan di ma'arifah ini adalah al-baitu. Sekarang kita di nakiroh. Pembahasan di nakiroh menjadi baitun. Dia menjadi baitun ya. Tayyib. Nah, baitun artinya rumah. Rumah. Jadi artinya itu umum, masih umum. Sesuatu yang belum ditentukan. Ciri-cirinya adalah, ciri-ciri nakiro adalah tidak ada alif lam. Jadi di sini tidak ada alif lam, tidak ada yang namanya alif lam. Kemudian akhiran katanya adalah tanwin ya, atau namanya domatain. Tayyib. Jadi kita ulangi lagi, nakiro itu adalah sesuatu yang belum jelas atau yang belum ditentukan ya. Jadi ya, supaya lebih jelas lagi ya, kita sekarang tentukan apa sih perbedaan ma'rifah dan nakiro ya. Misalnya ya, kita katakan tadi di sini qalamun. Ini qalamun ya, sini qalamun. Kita tulis lagi qalamun. Maka ketika kita mengatakan qalamun ya, ini artinya apa? Kita belum menentukan ya, belum menentukan qalamun yang mana nih, kita belum menentukan pulpen yang mana nih ya. Toyib. Jadi artinya itu masih umum ya. Tadi kita sudah katakan artinya masih umum, masih pulpen ya, masih pulpennya itu belum jelas pulpen yang mana. Bisa jadi pulpen si A, bisa jadi pulpen si C, bisa jadi pulpen si B. Namun ketika kita ya mengubah dia menjadi ma'rifah ya, kita pasangkan alif lam ya, kita tambahkan alif lam, maka ini menjadi ma'rifah, sesuatu yang kita sudah tentukan, yang sudah jelas ya. Ciri-cirinya dia sudah kemasukan al, kemudian akhiran katanya dia dhammah ya. Bukan tanwin ya, bukan domatain, tapi dhammah ya. Ini perbedaannya ya. Jadi nakiroh ya, nakiroh itu tidak ada alif lamnya pertama ya. Kemudian akhiran katanya dia tanwin ya, atau domatain.
Ya, kemudian kalau ma'rifah dia ada alif lamnya. Ada alif lamnya ya. Kemudian akhir katanya dia hanya dhamma saja, ya bukan dhammatain. Ya, atau dia bukan tanwin. Ya. Sekarang kita tinjau dari makna. Ya, perbedaan makna nakirah dan ma'rifah ya. Kalau nakirah ya dia artinya pulpen. Jadi pulpennya itu masih umum ya. Pulpennya belum diketahui pulpen siapa ya. Kemudian ketika masuk alif lam maka artinya menjadi ya, kalau ma'rifah artinya adalah menjadi pulpen itu. Pulpen itu. Taib. Semoga jelas sampai sini ya. Jadi ini adalah ya, ini adalah nakirah ya. Ini adalah nakirah. Kemudian ini adalah ma'rifah. Ya, semoga jelas begini. Ini adalah ma'rifah. Ya, sekarang kita beralih ke buku ya. Kita buka buku biar lebih paham lagi ya. Sekarang kita bahas di buku. Tayyib. Sekarang kita masuk ke ad-darsus tsalis ya. Tadi kita sudah jelaskan ya gambaran-gambaran yang akan dipelajari di pelajaran yang ketiga ini. Nah, di sini ada baitun, ada al-baitu. Ya, di sini ada baitun. Tayyib. Perhatikan ada baitun. Di sini baitun adalah namanya nakirah. Ya. Kemudian dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-baitu. Ya, sehingga dia menjadi ma'rifah. Al-baitu ini adalah ma'rifah ya. Jadi baitun ini adalah nakirah. Tayyib. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi kan. Ya, dia nakirah adalah sesuatu yang belum ditentukan, belum jelas ya. Kemudian al-baitu ya, dia adalah ma'rifah. Ya. Tayyib. Jadi baitun sama al-baitu ini maknanya beda. Baitun artinya adalah rumah. Walaupun memang secara zahirnya mungkin sama ya, sama-sama rumah ya. Akan tetapi dari segi penentuannya itu beda ya. Jadinya baitun itu kita terjemahkan hanya rumah saja. Thayyib. Kemudian al-baitu kita terjemahkan ya menjadi rumah itu. Karena tadi ya pengertian ma'rifah adalah sesuatu yang kita sudah tentukan, yang kita sudah ketahui ya. Jadi ketika kita mengatakan al-baitu, oh berarti kita sudah tahu di dalam pikiran kita ya apa sih jadi kita udah tahu di dalam pikiran kita maksud benda tersebut. Ya, misalnya sini rumah. Ketika kita mengatakan al-baitu, maka kita sudah tahu rumah yang mana yang sudah ditentukan. Namun ketika kita hanya mengatakan baitun, ya kita belum tahu rumah siapa yang ditentukan. Bisa jadi rumah si A, bisa jadi rumah si B, bisa jadi rumah si C. Taib, semoga jelas ya. Kemudian di sini ya baitun ya. Di sini adalah nakiro, ciri-cirinya dia sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, dia ciri-cirinya tidak ada alif lam. Ya. Jadi baitun di sini tidak ada alif lam. Kemudian akhiran katanya dia dhammatain atau tanwin. Ya. Sehingga ketika antum mengatakan ya misalnya ketika antum bilang nakirah itu yang ada alif lamnya ya, al-baitu misalnya ya, maka ini salah. Jadi kita mengatakan al-baitun ya. Ini salah. Kenapa salah? Karena kita malah memasukkan dhammatain, sementara maksudnya ketika kita mengatakan al-baitun ini salah karena ini semestinya bukan dhammatain ya. Semestinya yang benar adalah hanya dhammah saja ya. Dia hanya dhammah saja seperti ini ya, bukan seperti ini. Ini salah. Karena ketika sudah masuk alif lam maka akhirannya dia tidak boleh tanwin ya, yang benarnya adalah yang ini ya. Taib, namanya dhammah ya. Sekarang kita masuk ke sini yang kitabun. Kitabun apa? Kitabun nakirah
Kitabun itu pertama ya artinya buku. Thayyib, buku. Jadi di sini bukunya masih nakiro ya. Bukunya masih nakiro. Jadi sini adalah nakiro. Thayyib. Dia tidak ada alif lamnya. Ya, kemudian kita masukkan dengan alif lam. Di sini kita masukkan alif lam. Sehingga menjadi al-kitabu. Sehingga dia menjadi ma'rifah, sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang jelas. Jadi artinya di sini adalah kitabun, artinya adalah buku. Kemudian ketika kita masukkan alif lam, artinya menjadi buku itu. Ya, tayyib. Kita lanjut lagi. Qalamun artinya apa? Pulpen, dan dia kedudukannya nakirah. Al-qalamu ya. Al-qalamu artinya pulpen itu. Tayyib. Dia adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang jelas ya. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Kemudian jamalun. Ya, sini jamalun. Jamalun artinya apa? Unta. Kemudian ketika kita memasukkan alif lam menjadi al-jamalu, sehingga artinya menjadi apa? Unta itu. Taib. Ada itunya pokoknya. Ada itunya. Sekarang kita masuk ke al-qalam. Al-qalamu maksurun. Ya, pulpen itu patah. Ya, jadi al-qalamu di sini adalah ma'rifah. Maksurun di sini nakirah. Ya, ma'rifah nakirah. Ma'rifah ada alif lamnya, kemudian akhirannya tidak ada tanwin. Ya, atau tidak boleh dhamma tain. Kemudian maksurun di sini adalah nakirah. Ciri-cirinya apa? Dia tidak ada alif lam. Kemudian akhiran katanya dia tanwin atau dhamma tain. Baik, semoga jelas ya. Jadi al-qalamu di sini artinya pulpen itu. Pulpen itu. Baik. Kemudian maksurun artinya patah. Maksurun artinya patah. Jadi artinya itu adalah pulpen itu patah. Nah, jadi kita sudah tentukan kan pulpen yang mana. Oh, kita sudah tahu misalnya pulpen si fulan yang patah. Oh, kita sudah tahu pulpen fulan yang patah karena kita masukkan alif lam. Ya, karena alif lam itu ada apa? Namanya adalah istilahnya ma'rifah. Ya, sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi ketika ada ya kata dalam bahasa Arab yang sudah ada alnya, maka dia itu adalah menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah jelas, yang sudah kita ketahui ya. Kuan maksurun ya nakirah ya. Karena nakirah artinya adalah sesuatu yang belum ditentukan, belum jelas atau sesuatu yang umum. Ya. Sekarang kita masuk ke al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jelas ya? Sekarang jadi kita sudah sisa-sisanya ini kita hanya terjemahkan saja ya, karena kita sudah jelaskan panjang lebar ya apa itu ma'rifah, apa itu nakirah ya. Jadi antum insyaallah sudah tahu nih ketika sudah ada alnya apa bedanya ketika masuk al dan sebelum masuk al. Misalnya al-babu ya, al-babu ini ada ma'rifah ya. Tapi misalnya di sini ya kita katakan babun. Pertama kita katakan babun. Kemudian kita masukkan ya, alif lam. Dia menjadi sama dengan menjadi al-babu. Thayyib, dia menjadi ma'rifah. Yang tadinya nakirah berubah menjadi ma'rifah. Jadi sesuatu yang belum diketahui berubah menjadi sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang ditentukan. Jadi begini ya. Babun nakirah. Nakirah ya tentunya artinya adalah sesuatu yang belum kita tentukan atau belum diketahui. Namun ketika kita mengubah menjadi ma'rifah pakai alif lam ya, dia artinya adalah menjadi sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang sudah ditentukan. Tadi ya babun menjadi al-babu, pintu menjadi pintu itu. Jadi terjemahannya pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Ini nomor 1 ya, kita baca dari nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1 adalah al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru ya, dan pulpen itu lama. Al-himaru saghirun, keledai itu ya kecil. Wal hisanu kabirun,
dan kuda itu besar. Ya. Jadi sini kudanya udah ditentukan, kuda yang mana. Ya, sehingga kita pakai alif lam. Ya. Nomor 3, al-kursiyyu maksurun. Kursi itu rusak atau pecah, rusak lebih tepatnya. Kemudian nomor 4, al-mindilu wasikhun. Tisu tersebut atau sapu tangan tersebut kotor, atau kita terjemahkan tisu itu atau sapu tangan itu kotor. Nomor 5, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Pulpen itu baru. Bulan itu jamil, indah. Bulan itu indah. Nomor 7, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Ya. Nomor 8, al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Ya. Wal waraku khafifun. Ya. Dan kertas tersebut atau daun, ya mungkin ya, kertas atau daun tersebut ringan. Ya. Kita sini terjemahkan daun aja ya. Ya. Dan daun itu ringan. Jadi batu itu berat dan daun itu ringan. Ini khafifun ya. Kemudian nomor 9, al-labanu harun. Ya. Susu itu panas. Nomor 10, al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, tulislah dan harokati ya. Harokati akhir kalimatnya. Saya di sini masjidun ya. Sini kita latihan ya. Di sini apa? Ini kan masjidun. Jadi kita mengatakan masjidun. Ini nakirah. Masjidun ini nakirah. Kemudian al-masjidu. Dia berubah menjadi al, pakai al. Di al-masjidu. Di sini akhirannya perlu diingat ya, tidak boleh seperti ini, tidak boleh tanwin. Ya, tidak atau domatain. Akan tapi yang benarnya adalah kita mengatakan dhammah. Ya, tidak boleh kita mengatakan domatain. Ya. Sebentar. Ya. Nah, tidak boleh tanwin ya di akhirannya. Thayyib. Jadi masjidun ketika kemasukan al menjadi al-masjidu, bukan al-masjidun. Ketika kita mengatakan al-masjidun salah ya, karena akhirannya nggak boleh tanwin. Al-ma ya, al-ma adalah ma'rifah, kemudian kita ubah menjadi nakirah, ma'un. Al-ma'u menjadi ma'un ya. Kemudian al-baitu ya, al-baitu kemudian babun pakai tanwin. Qalamun pakai tanwin atau domatain. Tadi kita sudah jelaskan ya, tanwin itu bisa domatain, bisa kasrotain, bisa fathatain. Sekarang al-qalamu. Al-qalamu ya, ingat ya, akhiran katanya itu harus dhammah. Al-qalamu. Ketika masuk alif lam menjadi hilang tanwinnya. Jadi al-qalamu. Kemudian al-kalbu ya. Jadi kita terjemahan dulu ya. Al-ma ini artinya air ya. Al-baitu adalah rumah, kemudian babun pintu ya. Qalamun pulpen, al-qalamu pulpen itu, al-kalbu artinya anjing itu. Kemudian kalbun anjing, komisun baju, waladun ini anak, al-hajaru batu, al-waladu anak ya, anak itu, al-hajaru tadi, al-hajaru adalah batu itu, al-waladu artinya anak itu, himarun keledai, al-himaru keledai itu. Baik, jelas ya. Kemudian al-hisanu kuda, hisanun
Hisanun adalah kuda. Jadi al-hisanu kuda itu, hisanun kuda. Jadi kudanya masih umum, belum ditentukan. Baik, semoga jelas ya sampai sini. Nanti kalau misalnya ada seandainya tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Kemudian ini Iqra waktub ya, kita bahas sama-sama. Bacalah dan tulislah. Al-maktabu maksurun. Ya antum silakan nanti ya. Tulis sendiri ya, Anda mau bacakan di sini, antum tulis sendiri di rumah. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Ya. Jadi kita terjemahkan, pulpen meja itu rusak. Guru itu baru. Baju itu kotor. Susu itu dingin. Masjid itu terbuka. Batu itu besar. Susu itu dingin dan air itu panas. Imam itu sedang duduk dan guru sedang berdiri. Dan guru itu sedang berdiri. Bulan itu jauh. Tisu itu atau sapu tangan itu bersih. Yep. Sekarang masuk ke latihan ketiga. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimati at-taliyati. Ya. Isilah ya titik-titik yang kosong ini ya dengan meletakkan kalimat yang sesuai dari kalimat-kalimat yang ada di atas ini ya. Jadi ada jamilun, ada wasikhun, ada maftuhun, ada harun, ada thaqilun, ada khafifun. Saya al-hajaru. Al-hajaru pasangannya apa? Thaqil ya. Tentu al-hajaru lebih cocok ke thaqil karena batu itu berat. Thaqil. Tayyib. Antum silakan tulis ya. Ana cuma diktakin di sini. Al-babu apa? Al-babu maftuhun. Ya, kita pasangkan dengan maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka. Kemudian nomor 3, al-qamaru. Mana kira-kira yang cocok? Ya, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Tayyib, al-qamaru jamilun. Artinya adalah bulan itu indah. Kemudian nomor 4, al-waraku apa? Khafifun ya. Daun itu ringan. Kemudian al-mindilu ya, tisu itu ya, tisu itu wasikhun, kotor. Tayyib. Kemudian al-labanu harun. Nah, tayyib. Susu itu panas. Ya. Kemudian nomor 4 ya, silakan antum isi sendiri mana yang cocok ya. Supaya ini hitung-hitung untuk latihan buat antum. Jadi sini imla'il faragh fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibah ya. Isilah titik-titik yang kosong dan meletakkan kalimat yang cocok. Misalnya ana contohkan ya, nadhifun. Nadhifun artinya bersih. Jadi kita sini pasangkan ya, misalnya al-mindilu. Tayyib. Al-mindilu. Ya, al-mindilu nadhifun. Ya, sapu tangan itu bersih. Kemudian anda contohkan lagi satu lagi, al-qalamu. Sini al-qalamu maksurun ya. Pulpen itu apa? Patah. Ya, pulpen itu patah. Tayyib. Sisanya antum silakan kerjakan sendiri ya. Insyaallah mudah ya. Antum bisa contoh yang di sini ya. Bisa contoh ya. Banyak contohnya ada di sini juga ya. Tayyib. Sekarang kita bahas ini kosakatanya ya. Al-kalimatu jadidah.
Al-kalimatu al-jadidah. Di sini ada al-qamaru. Al-qamaru itu bulan, ya, al-qamaru bulan, jadidun atau al-qamaru itu adalah bulan itu, ya, kita sudah tentukan. Karena bulan itu ya satu doang, ya, sudah jelas, sesuatu yang sudah mahsyur, sehingga kita menjadikan dia ma'rifah yang menggunakan alif lam. Kemudian jadidun adalah baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, ya, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Tayyib, sampai sini dulu. Semoga paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Insyaallah besok kita masuk ke alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi besok ana akan jelaskan lagi. Yang sebenarnya sama juga ini pembahasannya ma'rifah nakirah, tapi di sini ana belum menjelaskan alif lam syamsiyah kemudian dan juga alif lam qamariyah. Jadi besok ana insyaallah akan pada pertemuan selanjutnya insyaallah ana akan membahas alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Tayyib, sampai sini ya. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.